Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi. 3 hari yang lalu Bang Kumis mengundang salah satu tokoh ulama Banten, Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf, ya. Soal kriteria pemimpin khususnya presiden ke depan. Siapa sih yang layak kriterianya menurut Pak Kiai, untuk pandangan Pak Kiai sendiri? Pak Kiai langsung saja, bagaimana Pak Kiai? Saya kira kalau untuk pemimpin bangsa Indonesia ini, Indonesia bangsa besar ya kita ya. Bangsa yang sudah dianugerahi oleh Allah. Amin. Yang pertama syaratnya itu adil. Adil. Ya. Kenapa adil? Kalau adil itu Bang Kumis itu bisa meraih semuanya. Berbagai macam suku bisa terakomodir. Bisa mempersatukan semua, yang besar, yang kecil, yang miskin, yang kaya, yang muslim dan yang non muslim, itu dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia selesai oleh adil. Dari sisi ekonomi, budaya, politik, oleh orang yang adil itu akan selesai, tidak akan menimbulkan persoalan. Pertama, syarat pemimpin Indonesia itu adil. Kenapa juga harus adil? Karena Indonesia, harus kita akui di dunia, Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam. Jadi disesuaikan dengan kondisi rakyatnya. Yang kedua, dalam hal langkah selanjutnya, kriteria pemimpin Indonesia ini harus mampu melanjutkan program Presiden Pak Jokowi yang sebelumnya ya. Kenapa sebabnya? Karena yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi perjuangannya berupa karya, kalau tidak dilanjutkan ini akan mubadir. Berapa kas negara yang digunakan, waktu yang sudah dikorbankan, perjuangan yang lain. Nah, jadi mau tidak mau, pemimpin Indonesia ke depan, presiden Indonesia ke depan, next presiden, insya Allah akan terjadi tahun 2024, periode 2029 ya, itu harus melanjutkan Pak Jokowi. Suka dan tidak suka, like or dislike, harus mau. Nah, tapi kan kadang-kadang itu mudah diucapkan, sebuah slogan para politisi. Saya berjanji kalau jadi presiden mau bla 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 bla. Itu kan iya niatnya untuk adil. Maksud Bang Kumis, kriteria secara kepribadiannya dulu nih. Pemimpin Indonesia ini harus punya pribadi yang sederhana. Saya membaca orang Indonesia membutuhkan karakter seorang pemimpin yang merakyat. Indonesia itu suka kesederhanaan, pribadi yang sederhana, tidak mewah, tidak hura-hura, apalagi arogansi. Kemudian pribadi yang familiar, pribadi yang santun, pribadi yang menjelaskan satu perkara dengan kekeluargaan, tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan pelotot-pelotot, dengan ibaratnya hati per hati, bicara hati. Kemudian pribadi yang dimana dia mampu menampung semua aspirasi keluhan rakyatnya. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Mengapa sebabnya? Karena kalau seorang pemimpin Indonesia tidak mempunyai pribadi seperti itu, nanti dia akan kesulitan berkomunikasi. Sebabnya kenapa? Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku. Masing-masing suku ini mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tergesa-gesa, ada yang fanatik, ada yang biasa-biasa saja. Nah, ini kalau dia tidak punya pribadi seperti itu, dia sulit nanti. Dia tidak akan mampu menjadi pemimpin yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pemirsa. Nah, sekarang ini Pak Kiai ya, kita semua tahu lah
nggak akan lama lagi. Ya. Kita akan mengadakan satu perhelatan akbar lagi nih. Ya, ya. Baik kalau di tingkat provinsi mungkin pemilihan gubernur, tapi yang Bang Kumis tanyakan ini adalah pemimpin nasional sebagai presiden khususnya nih. Ya. Nah, di beberapa media dan Bang Kumis sering mengamati ada beberapa nama nih yang muncul dan kelompok-kelompok pendukungnya pun udah siap untuk memenangkan kandidatnya yang terbaik. Dan kita wajib syukuri, Pak Kiai, alhamdulillah, bahwa di Indonesia ternyata masih banyak putra dan putri bangsa ini yang terbaik. Dengan salah satu fakta bermunculan diusung menjadi bakal calon presiden ke depan. Ini kita syukuri lah bahwa di era sekarang bangsa yang besar ini mudah-mudahan akan dipimpin oleh orang juga yang berjiwa besar. Nah, yang pertama mungkin Bang Kumis perlu sebutkan sesuai apa yang ada di warga. Satu, Ganjar Pranowo, ya kan, itu kan diusung juga tuh, walaupun dengan segala polemiknya dengan tubuh PDI sendiri. Dan ada lagi mantan Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, ya kan. Nah, yang satu lagi adalah putri mahkota Ibu Megawati, yaitu Puan Maharani. Nah, kira-kira nih kita mengerucut dari ketiga calon ini yang mendekati kriteria yang apa yang disebutkan tentang kepribadian untuk membawa bangsa ini ke depan kejayaannya. Kira-kira nih yang mendekati siapa sih menurut Pak Kiai? Begini Bang Kumis, saya kira kita sebagai warga negara Indonesia harus menilai semuanya baik, Bang Kumis. Iya, betul. Semua itu putra bangsa terbaik. Dan kita juga harus mengapresiasi karena memang ketiganya pun ya berjasa juga ya. Iya, semuanya punya jasa. Walaupun pasti ada perbedaan dalam karakter dan sebagainya, karya. Tapi tadi kalau kita memakai barometer kepribadian, ukuran yang harus dijadikan oleh kita panutan yang untuk kelanjutan presiden, siapa di antara yang tiga tadi yang punya kepribadian karakter seperti tadi, kriteria tadi, mampu tidak dia berkomunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam suku. Yang kedua, mampu tidak mengakomodir semua aspirasi, keinginan, keluhan dari seluruh rakyat. Yang ketiga, mampu dia tidak menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dari yang besar maupun yang kecil dari seluruh rakyat Indonesia. Dan keempat, mampu tidak dia meredam setiap perbedaan pendapat, wabil khusus dalam perbedaan yang sifatnya agama. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, jika dia mampu, ada di mana sosok itu, pribadi itu? Kalau memang umpamanya ada di Bu Puan, kenapa tidak Bu Puan? Ada di Anies, kenapa tidak Anies? Kalau adanya di Pak Ganjar, kenapa tidak? Yang penting kita bisa objektif melihat ada di mana nih. Adil ada di mana? Oh, ada di Bu Puan. Oke lah. Pribadi itu adanya di Bu Puan ya Bu Puan. Oh, ternyata adilnya ada di Pak Ganjar. Nah, kepribadian seperti tadi sederhana, merakyat, terbuka, luas, adanya di Pak Ganjar. Nah, berarti kita ke Pak Ganjar. Kalau itu hanya ada di Anies, ada di Pak Anies nih ya. Saya sendiri sebetulnya nggak kenal Gubernur Jakarta kan ya. Oh, keadilan di Pak Anies, kesederhanaan ada di Pak Anies, kepribadian, keterbukaan, mampu berkomunikasi dengan siapapun Pak Anies. Nah, berarti ke Pak Anies. Di sini rakyat Indonesia harus mampu menilai. Yang penting orang Indonesia ini mulai dari sekarang, Bang Kumis, harus dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam berpolitik. Jangan mendahulukan emosi, tapi dahulukan kesadaran bahwa apa yang kita akan lakukan dalam pemilu ini untuk Indonesia, untuk kita, bukan untuk. Nah, jadi kita jadilah seorang peserta pemilu yang objektif untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia ini. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti ini tidak menjadikan dalam arti kata Pak ini tidak menyebutkan kepada siapapun, tapi kembali ke warga juga, Indonesia juga ya untuk menilai, tapi menilai tanda-tanda itu sudah dikasih kisahnya. Betul. Untuk orang-orang sekelilingnya nih, kira-kira yang bagaimana?
agar presiden yang tadi yang terbaik jadi lebih baik karena dibantu oleh ya taruhlah menteri-menteri yang baik juga. Ya, begini. Tentu seorang presiden yang baik dia harus mampu menyikapi siapa orang terdekat dan dia bisa menyeleksi apakah orang terdekatnya ini akan mendorong dia menjadi seorang presiden yang memuaskan hati rakyat atau tidak. Kalau akan mendorong, ya ikut sertakan. Kalau memang itu yang di dekatnya sekelilingnya menjadi pembisik yang buruk, maka dia jangan segan demi rakyat, demi Indonesia, maka keluarkan dari kelompok tersebut. Inilah pemimpin yang baik untuk di masa Indonesia sekarang ini menurut saya. Kemudian kita nih sebagai rakyat Indonesia yang merasa umpamanya satu lingkungan dengan lingkungan presiden, mohon agar menjadi seorang yang dekat dengan presiden yang mampu menjaga citra wibawa presiden sendiri. Justru yang bisa mendorong kerja presiden menjadi lebih baik, bukan jadi seorang yang benalu yang akan menghancurkan kehormatan seorang presiden sehingga dicaci, dibully. Nah, di sini ada yang harus diketahui oleh presiden itu sendiri nanti ketika jadi presiden, siapa yang harus diterima, siapa yang tidak, diseleksi, dan kemudian yang dekat dengan presiden harus punya kesadaran tadi. Sadar, saya ini jangan jadi benalu, jangan jadi pembisik yang buruk, karena saya untuk Indonesia. Dari saya harus mendorong kerja presiden sebaik mungkin agar presiden lebih disukai, dicintai, dan memuaskan rakyat Indonesia. Harus seperti itu. Kembali lagi ini mungkin bincang-bincangnya mungkin kita sudahi, tapi seperti biasa sebagai closing statement terakhir Pak Kiai ini ya. Tadi kan dari awal judulnya juga bagaimana sih cara memilih pemimpin khususnya presiden agar Indonesia ini seperti cita-cita semua kita semua maksudnya menjadi negara yang maju, sejahtera dan jaya untuk kedepannya. Nah, coba pesan untuk warga nih untuk memilih calon presiden nanti agar jadi pemilih yang bijak, yang hati-hati dan tidak salah pilih. Coba Pak Kiai. Pertama saya menghimbau mengajak kepada siapapun warga negara Indonesia, mohon maaf tidak memaksakan. Sebelum kita memilih seorang pemimpin, sebaiknya kita munajah dulu ke Allah. Yang kemudian kita melihat kepribadiannya. Mana yang dia perilaku, akhlaknya. Yang kedua kesederhanaannya. Yang ketiga dia punya sifat dan karakter dan watak mampu mengakomodir, berkomunikasi, kemudian menampung seluruh aspirasi, kebutuhan dan pengaduan persoalan anak bangsa ini dari seluruh suku. Oke. Itu aja. Nah, itulah pemirsa, nampaknya satu bincang-bincang dengan Pak Kiai. Ini merupakan satu minimalnya menambah informasi ya. Bukan berarti akan mengadu domba apa itu seperti itu ya. Karena informasi-informasi yang lebih penting, lebih bagus pun banyak sudah dibuat. Tapi minimalnya obrolan Bang Kumis dengan Pak Kiai ini untuk menambah wawasan kita sesuai dengan apa pendapat Pak Kiai. Ini bukan analisa karena Pak Kiai juga bukan seorang analisis. Ya, betul. Ya, tetapi memang beliau adalah seorang Kiai hanya peduli dengan Indonesia. Jadi kapan beliau ngomong dan kapan beliau diam. Begitu Pak Kiai ya? Iya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Keduanya nih. Ya, makasih. Jangan sungkan nanti. Makasih Pak. Siap. Kalau dipanggil Bang Kumis siap, tenang. Insya Allah dalam setiap perkembangan nanti tetap Bang Kumis akan selalu di samping Bang Kumis juga nanti podcast dengan saya undang juga beberapa tokoh memang tokoh politik Siap. Tapi perlu diingat bahwa Indonesia perlu adanya ulama. Begitu Pak Kiai ya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.